Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nah, ini beberapa materi yang sudah kita pelajari. Terakhir kita mempelajari model pembangunan desa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tata ruang desa. Nah, sebelum mulai, jika ada pertanyaan, lagi-lagi saya selalu bilang, silakan ditanyakan di psikologi pertanyaan apabila ada materi yang belum dipahami atau boleh berdiskusi tentang hal lain, silakan bisa ditanyakan di psikologi via WA atau langsung ketemu dengan saya di kampus. Hari ini kita bicara tata ruang desa. Apa itu tata ruang desa? Jadi untuk penataan ruang, nah ini mungkin banyak di antara kalian yang sudah mendengar dan sudah membacanya. Jadi undang-undang utama untuk penataan ruang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Walaupun sebenarnya di Omnibus Law sudah ada beberapa pasal-pasal yang diubah, tapi utamanya dan saat ini saya masih membahas dengan ini karena untuk Undang-Undang Omnibus Law saya pribadi masih belum meyakini apakah itu sudah benar-benar yang fix atau belum, karena sampai terakhir berita yang kita dengar bersama-sama ketika Pak Presiden Jokowi menandatangani saja masih ada beberapa kesalahan tulis, kesalahan ketik. Jadi kalau saya mungkin menunggu tahun depan atau menunggu memang bahwa memang sudah benar-benar fix, misalnya ada berita benar-benar fix tanpa ada revisi, tanpa ada perbaikan penulisan misalnya, nah itu baru kita bisa merevisi apabila ada yang direvisi mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Oke, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 2007 tata ruang itu diatur dan ditata dibagi menjadi ada kawasan kota dan kawasan pedesaan. Jadi di dalam tata ruang itu selain kawasan lindung dan kawasan budidaya juga terdapat kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Nah, kalau dari sini kita sudah lihat memang ada kawasan yang diperuntukkan untuk sebagai kota dan ada yang tetap dijadikan sebagai desa. Nah, kalau kota, sudah utama adalah kegiatannya bukan pertanian. Fungsi utamanya adalah pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, permukiman, pelayanan sosial, dan ekonomi. Sedangkan kawasan pedesaan adalah kawasan yang diperuntukkan utamanya untuk kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi peruntukan sebagai tempat pemukiman desa, pelayanan jasa pemerintah, dan pelayanan sosial dan ekonomi. Yang dimana untuk fungsinya memang sedikit mirip kecuali di nama distribusi nama pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah kalau di kota sebagai pusatnya, kalau di desa bukan. Serta yang paling utama adalah bahwa kalau di kota itu bukan untuk pertanian, sedangkan di desa adalah untuk pertanian. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, jika dari gambar ini sudah sangat terlihat, yang atas adalah kota, yang bawah adalah desa. Oke. Peraturan pemerintah, terus ada peraturan lanjutan, yaitu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2012 bahwa desa itu juga berfungsi sebagai kawasan produksi pertanian kabupaten. Nah, fungsi desa adalah sebagai kawasan produksi pertanian kabupaten. Mempunyai sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian. Kemudian adanya aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang kecil atau pengrajin kecil. Nah, ini terkait dengan fungsi desanya. Apakah ia untuk pertanian, nelayan, atau untuk penghasil bahan tambang. Nah, kemudian punya tatanan nilai budaya lokal. Fungsi sebagai penyangga budaya dan kehidupan. Ya, fungsi desa sebagai ciri khas negara. Kegiatan utama pertanian dan pengolahan sumber daya alam, termasuk perikanan tangkap, sebagai tempat pemukiman desa termasuk kawasan transmigrasi, kerapatan pemukimannya pasti rendah, dan bentang alam bersiri pola ruang pertanian dan lingkungan alami. Oke, inilah ciri dari wilayah pedesaan, yang dimana ciri ini menjadi landasan utama mau seperti apa tata ruang desa. Oke, jadi di sini bahwa utamanya adalah pola ruangnya cirinya pertanian, lingkungan alami. Jadi pengubahan kondisi alam itu
sangat minimal di desa. Oke. Jadi ciri khas desa adalah kondisinya masih alami, masih asri, tanpa mengalami banyak perubahan dari kondisi awalnya. Itulah desa. Untuk arahan tata ruang desa, ya, digunakan untuk apa? Untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi bagaimana membuat tata ruang, membuat apa saja yang boleh dibangun, apa saja tata kelola ruang yang ada di desa itu digunakan untuk apa? Untuk memberdayakan masyarakat desa. Jadi mengoptimalkan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Jadi misalnya membangun wilayah menjadi kawasan agropolitan yang kemarin. Berarti itu kan memperdayakan masyarakatnya karena masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani dan juga untuk mempertahankan fungsi desanya. Kemudian mempertahankan kondisi lingkungan. Jadi arahnya pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pertama itu, yang kedua adalah mempertahankan kondisi lingkungan. Tadi di UPP yang peraturan pemerintah tadi jelas bahwa ciri khasnya adalah lingkungan yang alami. Jadi kondisi lingkungannya tetap terjaga. Kalau kondisi lingkungannya terjaga sudah pasti bicara konservasi sumber daya alam. Kemudian warisan budaya sudah pasti juga dilestarikan. Jadi warisan budaya apa saja yang ada di desa itu tidak hanya budaya yang misalnya berupa kesenian, tetapi juga misalnya ada berupa bangunan-bangunan atau candi-candi atau situs-situs itu juga tetap dijaga dan dirawat di dalam tata ruang desa. Jadi wilayah-wilayah itu tidak kemudian menjadi wilayah yang boleh dibangun. Nah, itu. Kemudian mempertahankan kawasan lahan pertanian abadi. Nah, ini jika wilayah itu, kawasan itu, desa itu memiliki fungsi utama sebagai lahan pertanian, maka kawasan lahan pertanian abadinya perlu ditentukan. Makanya Anda kalau kalian sering dengar ada namanya LP2B, lahan pertanian pembangunan berkelanjutan, ya, di mana lahan pertanian itu tidak boleh sampai kapanpun diubah menjadi lahan terbangun. Nah, cuman permasalahannya sampai saat ini LP2B itu belum sampai, setahu saya, ini setahu saya, mungkin kalau misalnya di antara teman-teman Anda yang sudah tahu dapat berita terbaru, jadi menurut sepengetahuan saya, LP2B yang dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu sampai saat ini belum fix lokasinya ada di mana. Ya, mengapa belum fix? Karena masih banyak sekali kepentingan tertentu yang perlu diakomodir, sehingga bisa saja saat ini itu sawah, ya besoknya sudah bukan sawah. Nah, jadi saat ini kita masih belum bisa memahami, ya, karena tata ruang juga, rencana tata ruang kabupaten atau kecamatan itu masih bisa mengalami perubahan. Nah, makanya jika ada tata ruang desa, maka nanti akan sangat jelas, akan sangat detail. Mana wilayah di desa itu yang tetap menjadi lahan pertanian, mana yang tidak. Jadi yang boleh dibangun atau dikonversi menjadi misalnya permukiman, jadi industri ataupun yang lain. Kemudian menjaga keseimbangan pembangunan desa kota. Nah, ini juga menjaga keseimbangan, fungsi desa tetap terjaga, fungsi kota tetap terjaga. Jangan sampai fungsi desa hilang semua wilayah desa berubah menjadi kota, sehingga tidak terjadi keseimbangan di wilayah itu. Terutama, misalnya kalau kita bicara Indonesia, berarti Indonesia tidak seimbang. Pada akhirnya, kita mau tidak mau, kita akan bergantung dengan negara-negara yang ada di luar untuk pemenuhan kebutuhan makanan, terutama untuk makanan, ya, makanan untuk setiap warga negara di Indonesia. Oke, ini jadi arahan tata ruangnya ada 6 ini, dan terlihat di sini 3-nya saja bicara tentang bagaimana menjaga kondisi lingkungan. Jadi lingkungan menjadi poin penting, kemudian pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya, serta tidak melupakan bagaimana pelestarian warisan budaya yang ada di desa itu. Karena di pertemuan awal saya bilang bahwa desa adalah ciri khas sebuah negara. Ya, karena yang akan mempertahankan budaya yang di negara itu ya masyarakat di desa. Ya, bukan masyarakat yang ada di kota. Nah, ini jadi konsep konservasi lingkungan menjadi dasar dalam penataan ruang desa. Jadi konsep konservasi itulah menjadi hal terpenting dalam penataan ruang di desa-desa yang ada di Indonesia. Oke. Nah, tujuan dari tata ruang desa yang pertama adalah mengatur pemanfaatan ruang desa untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, ya sudah pasti, ya. Pemanfaatan ruang desa itu untuk masyarakat desa itu. Kemudian mencegah dampak negatif pada lingkungan alami, lingkungan buatan, dan sosial budaya. Oke, jadi untuk mengurangi, jangan sampai
tata ruangnya itu membuat misalnya masyarakatnya itu budayanya apa namanya, misalkan bertani dari dulu sudah ada, misalnya adat istiadatnya, kalau mau tanam itu ada, misalnya ada ritual-ritualnya, misalnya kepercayaan adatnya dulu. Kalau panen nanti ada perayaan misalnya. Nah itu ketika itu sudah menjadi budaya, maka itu perlu uh, perlu dipertahankan. Cara mempertahankannya bagaimana dalam tata ruang? Ya, tetap mempertahankan lahan pertanian yang ada di wilayahnya dan mencegah potensi-potensi alih fungsi lahan, misalnya tidak mengizinkan atau tidak membuat aturan di sekitar area pertanian itu muncul yang namanya misalnya mall atau industri atau klaster perumahan misalnya, yang dimana itu nanti akan memicu perubahan-perubahan alih fungsi lahan di sekitar tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi kawasan desa sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Nah, jadi fungsinya itu apa? Ketika fungsi desa yang awal itu misalnya itu lahan pertanian, lumbung padi, lumbung pangan, maka dengan tata ruang itu akan semakin diperkuat. Diperkuatnya bagaimana? Itu tadi, kalau dia pertanian untuk lahan padi, sawah, maka sawahnya akan dipertahankan. Oke, di dalam tata ruangnya, sehingga jelas mana yang boleh diubah, mana yang tidak diubah. Jadi sawahnya akan tetap dijaga. Oke, nah itu yang perlu dipahami. Selanjutnya adalah menceritakan keterkaitan fungsi dan keseharian pertumbuhan desa kota. Yang tadi, jadi fungsi desa tetap bertahan, fungsi kota tetap bertahan. Saling bersinergi. Tidak kemudian desa hilang, semuanya menjadi kota. Yang akhirnya berakibat hal yang buruk bagi negara kita. Capai keseharian perkembangan kegiatan petani desa dalam wilayah pedesaan secara terpadu. Nah ini jadi dengan adanya tata ruang nanti bisa melakukan sinkronisasi wilayah dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi mau mana yang menjadi prioritas pembangunan, mana wilayah yang cocok untuk pertanian, nanti akan diintegrasikan. Mungkin nanti akan muncul seperti kemarin, mana pusat desanya, yang dimana nanti kalau misalnya pusat desa sudah ditentukan, maka tata ruang di pusat desa itu akan berbeda dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang menjadi pendukung dari pusat desa itu. Oke, nah itu jadi akan ada keselasian. Ya, mengendalikan konversi pemanfaatan ruang dalam fungsi ruang. Nah ini tadi mengendalikan. Jadi ketika sudah dibuat, fungsi kawasan terjaga, kemudian lingkungan terjaga, maka konversi pemanfaatan ruang atau alih fungsi lahan akan terkendali, tidak membabi buta, tidak di setiap waktu, setiap saat langsung kita hari ini datang, besok tiba-tiba sudah setiap sawah itu sudah ditutup oleh seng. Oke, karena kenapa? Karena kemudian ada tulisan wilayah ini akan dibangun mall baru, wilayah ini akan dibangun industri baru atau pabrik baru. Nah, tidak seperti itu. Jadi terkendalikan. Jadi hanya di wilayah-wilayah tertentu saja yang boleh dibangun, wilayah lainnya tetap terjaga keasriannya, kealamiannya untuk mempertahankan fungsi yang ada di desa itu. Dan yang terakhir adalah memberikan arah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara guna, hasil guna, dan tepat guna. Yang dimana maksudnya dari yang tujuan ke-6 ini adalah untuk keberlanjutan yang ada di desa itu. Jadi tidak untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi untuk seterusnya. Membuat tata ruang yang desa yang baik itu bagaimana? Ya, sama seperti yang sudah kalian lakukan di tugas geografi desa ini. Yang pertama adalah kita bicara karakteristik desa. Ketika kalian sudah tahu karakteristik desanya, kalian bisa memilih konsep pengembangan apa yang mau dipilih. Agropolitan, pusat, desa sebagai pusat, atau yang lain. Nah, kemudian setelah tahu konsepnya, kalian memilih konsep mana yang kalian cocok, karakteristiknya sudah cocok, maka kemudian kalian lihat kajian peraturan dan undang-undang. Apa aturan-aturan undang-undang dalam membuat tata ruang desa? Bagaimana, apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dibuat. Nah, setelah dapat kajian, kemudian dilakukan analisis dan penilaian. Mau membuat apa? Bagaimana cara menganalisanya? Apakah rencana yang sudah dibuat itu akan berdampak positif atau negatif? Oke, maka kita bisa memproyeksikan, memprediksikan berdasarkan karakteristik desanya. Atau kita bisa juga menggali kira-kira dari karakteristik itu masalah apa yang akan dihadapi oleh desa itu. Nah, kemudian ketika
sudah dapat hasil analisisnya, karakteristiknya udah jelas, konsep yang diinginkan apa, kemudian aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku sudah dipahami. Setelah itu bisa dibuat sebuah tata ruang desa yang tepat sesuai dengan apa yang ada di desa itu. Oke. Nah, ya, jadi dari semua itu tadi, proses tadi, dibuatlah sebuah perencanaan di mana visi misinya adalah untuk mengembangkan desa serta adanya kebijakan-kebijakan pembangunan sehingga rencana tata ruang yang sudah dibuat tadi itu bisa terimplementasi di dunia nyata. Nah, faktor penentu tata ruang desa. Faktor apa sih yang menentukan tata ruang desa? Nah, pertama ada visi misinya. Visi misi penataan ruang desa itu menentukan karakteristik desa. Menentukan karakteristik desa. Walaupun karakteristik desanya itu sudah ada, tapi ketika visi misi penataan ruangnya itu tidak tidak mengakomodir itu, maka karakteristik desa itu akan berubah, atau bisa saja karakteristik desa yang awalnya belum jelas, belum kuat karakternya, bisa diperkuat dengan adanya visi misi penataan ruang desa. Selain itu juga untuk melindungi karakteristik desa itu, jangan sampai karakteristik desa yang sebagai desa pertanian hilang. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian melindungi sumber daya alam dari dampak negatif. Nah, karakteristik fisik dan tipologi wilayah, nah itu jadi faktor penentu juga. Kenapa? Jadi pola dan dinamika perumahan desa. Ketika karakter fisiknya dia berada di pantai, apa bedanya? Ada di dataran kaki gunung berapi, apa bedanya? Ada di daerah lereng atas gunung api, apa bedanya? Nah, ini nanti itu akan menjadi penentu mau seperti apa tata ruang yang akan dibuat. Ada di kawasan Kars, bagaimana tata ruang desanya, dan seterusnya. Kemudian karakter sosial ekonomi ini berkait dengan karakteristik. Jadi karakter sosialnya apa, kondisi ekonominya bagaimana di masyarakat, sehingga nanti bisa menentukan arah mau ke arah mana sektor perkembangan sosial ekonominya. Oke. Sektor mana yang mungkin bisa berkembang, atau model apa yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, itu nanti dilihat dari karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, terus kemudian dinamika eksternal sudah pasti, tantangan dan peluang pengembangan, bagaimana perkembangan desa-desa yang di sekitar, bagaimana perkembangan rencana-rencana yang ada di kabupaten, kecamatan, provinsi, hingga saat ini karena sudah 4.0 globalisasi, maka setiap penonton tata ruang desa itu juga bisa berpikir untuk menghadapi perkembangan yang ada di dunia. Oke. Karena eksistensi nilai-nilai lokal, nah sudah pasti bagaimana bisa menjaga. Jadi visi misi, karakter fisik, karakter sosial, dinamika eksternal, dan eksistensi nilai-nilai lokal menjadi beberapa faktor-faktor penting dalam menentukan tata ruang yang ada di desa tersebut, mau ke arah mana, mau seperti apa tata ruang yang dibuat. Selain tadi faktor-faktor penentu, ada juga elemen-elemen yang juga mempengaruhi sebuah tata ruang desa. Yang pertama kondisi fisiknya, kemudian pembudidayaannya atau budidayanya terkait dengan pemanfaatan ruang yang sudah ada saat ini, dan kerawanan bencana. Oke, karena kondisi fisik itu akan menjadi faktor penghambat pembudidayaan atau pemanfaatan ruang yang ada saat ini juga bisa menunjukkan hal apa yang berkembang di desa itu. Sedangkan bencana bisa menjadi faktor yang menghambat juga, dan juga bisa membuat tata ruang yang dibuat di desa itu menjadi tidak dapat terimplementasikan. Nah, kemudian nanti di dalamnya bisa kita terkait apa saja sih perumahan, ekonomi, infrastruktur, dan transportasi di wilayah desa. Kemudian bagaimana pengendalian tata ruang desa? Ya, ini sama seperti pengendalian tata ruang yang ada di tata ruang di kawasan di atasnya, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun kota, di mana dimulai dengan penyusunan arahan peraturan zonasi. Jadi membuat PZ kawasan desa. Jadi detail, persil per persil. Jadi per persil itu artinya per sertifikat rumah. Jadi kotak-kotak persilnya yang ada di BPN itu jelas. Persil 1, 2, 3 itu perumahan. 4, 5, 6 itu sawah, dan seterusnya. Jadi ketika itu sudah detail, maka untuk arahan perizinannya nanti jelas.
Ketika orang BEM izin, oh beli tanah di mana? Tanahnya Pak siapa? Oh tanahnya itu parcel nomor 5. Parcel nomor 5 itu nggak mau dibangun apa kamu rencananya? Rencananya misalnya contohnya mau bangun toko Pak. Wah nggak bisa. Itu untuk sawah. Nggak boleh diubah sama sekali. Nah, dengan begitu maka tidak akan terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, kemudian bisa dilakukan pemberian insentif dan diinsentif. Insentif itu maksudnya ketika orang itu mau mempertahankan. Oke, misalkan sawah, tapi sawahnya itu sebenarnya di dalam tata ruang itu boleh dibangun, tapi ia tetap mempertahankan, ia tidak mau mengubah itu. Maka ia bisa diberi insentif. Insentifnya apa? Misalnya pupuknya diberi murah. Misalnya kalau dia tinggal ya di rumah maka listriknya nanti diberi subsidi dan seterusnya. Sedangkan disinsentif misalnya adalah ketika kamu sudah bangun, saat ini sudah dibangun ternyata wilayah rumahmu itu sebenarnya untuk lahan sawah. Tapi karena kamu sudah terlanjur membangun, maka pilihannya adalah kamu mengubah rumahmu menjadi sawah kemudian kamu pindah atau kamu terkena disinsentif. Disinsentifnya gimana? Ya misalnya listrik kamu lebih mahal. Nah, kemudian apa namanya? Kalau ada iuran desa, maka kamu iurannya lebih mahal. Karena apa? Karena kamu membangun di tempat yang tidak boleh dibangun menjadi perumahan. Nah, yang terakhir adalah sanksi. Sanksi apabila tidak punya izin tetap membangun tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah dibuat. Nah, ini adalah beberapa elemen penting dalam pengendalian tata ruang yang sebenarnya tidak hanya untuk desa tapi untuk tata ruang secara keseluruhan. Dari adanya peraturan detailnya, kemudian izinnya seperti apa, kemudian kalau sudah terterapkan apakah diberikan insentif atau disinsentif, dan juga bisa diberikan sanksi ataupun denda ataupun yang lain apabila melanggar rencana tata ruang yang sudah dibuat. Nah, itu materi kita hari ini tentang tata ruang desa. Jika ada pertanyaan, sekali lagi saya bilang lagi, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di psikologi via WA atau bertemu langsung dengan saya di kampus. Apapun boleh tentang materi hari ini ataupun tentang topiknya desa bisa ditanyakan nanti. Jika saya bisa, saya akan langsung jawab. Jika saya belum bisa memahami, maka saya akan mempelajari terlebih dahulu baru menjawab apa yang kalian tanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.